Kenapa kota ini dibangun setelah menebas hantu? Malam itu, Sungai Kapuas diam. Tak ada suara perahu. Tak ada suara burung, hanya desir angin dan bau tanah basah. Malam itu, Sultan berdiri di tepi sungai, pedang di tangan. Tak ada yang berani bicara, mereka baru saja tiba di tanah yang katanya subur. Tapi ada satu masalah, makhluk itu. Penduduk sekitar menyebutnya kuntilanak. Makhluk itu bukan kuntilanak biasa. Ia terbang, ia mengintai, dan ia marah karena tanahnya diinjak. Setiap malam, suara tawa perempuan menggema dari pohon-pohon besar. Bayi-bayi sakit, ibu-ibu keguguran, lelaki bangun dengan luka di dada. Sultan tahu kalau ingin membangun kota, ia harus menaklukkan ketakutan. Maka ia memerintahkan penebasan. Pohon-pohon besar ditebang. Ritual dilakukan. Pedang diayunkan ke arah suara tawa. Darah ayam mengalir di tanah. Panti berarti jembatan. Anak berarti roh perempuan. Tapi malam itu, jembatan antara dunia manusia dan dunia gaib diputus paksa. Suara tawa itu hilang. Keesokan harinya, tiang pertama ditanam, kota Pontianak lahir, tapi tak ada yang benar-benar lega. Tapi ketakutan tidak pernah benar-benar mati, karena tanah ini dibangun di atas ketakutan. 300 tahun kemudian, seorang arkeolog muda bernama Raka datang ke Pontianak. Ia tidak percaya hantu. Ia percaya sejarah. Ia menggali di dekat Istana Kadria. Ia menemukan kotak kayu tua. Di dalamnya, surat dengan tinta merah. Kau pikir aku pergi? Aku hanya menunggu. Kota ini milikku, dan darahmu akan jadi penebusnya. Raka tertawa. Ia pikir itu lelucon, tapi malam itu ia bermimpi. Seorang perempuan berdiri di tepi sungai. Rambutnya panjang, matanya hitam. Ia tidak menangis, ia tersenyum. Dan Raka tidak pernah bangun lagi. Pontianak bukan cuma kota, ia adalah luka yang dibungkus aspal. Ia adalah bisikan yang ditelan deru motor. Ia adalah tawa yang muncul di tengah malam dari arah sungai saat semua sudah tidur. Dan kalau kau dengar suara perempuan tertawa, jangan lihat ke belakang. Jangan tanya siapa, karena di kota ini sejarah bukan cuma masa lalu. Ia masih hidup, ia masih lapar. Dan kota ini mulai mendengar lagi suara yang dulu dikubur. Bukan hanya Raka, tapi siapapun yang menggali terlalu dalam akan dibungkam. Karena di Pontianak, yang dikubur tidak selalu diam, dan yang hilang belum tentu pergi. Dan kalau kau datang ke kota ini, jangan bicara soal sejarah, dengarkan saja. Kadang, ia bicara sendiri. Karena di Pontianak, yang kau kira sudah mati, kadang hanya sedang menunggu.